Demo tolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Makassar berakhir ricuh di depan kampusnya. Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Senin malam, 5 September 2022. Mahasiswa dipaksa bubar setelah datang rombongan orang tak dikenal mengendarai motor dengan tutup kepala dari arah Jalan Andi Jema. Informasi yang dihimpun, 2 masyarakat terkena busur. Kemudian masa aksi melarikan diri, ada yang lari masuk ke dalam kampus UNM dan ada yang ke jalan pendidikan. Masa demonstran penolak kenaikan harga BBM mulai didatangi gerombolan tersebut sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Tengah. Hingga berita ini ditulis pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah, kondisi masih ricuh. Mahasiswa mencoba melakukan perlawanan dengan melempar batu karena diserang mendadak oleh segerombolan orang tak dikenal itu. Sebelumnya mahasiswa berpakaian hitam-hitam ini demonstrasi di depan kampus Universitas Negeri Makassar sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Tengah. Mereka datang memblokade satu arah jalan dengan membakar ban bekas. Mereka melakukan aksinya karena menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. Demo mahasiswa Universitas Negeri Makassar menolak kenaikan BBM di depan kampus berakhir ricuh. Mahasiswa diserang, segerombolan orang tak dikenal mengendarai motor dan memakai tutup kepala. Dikabarkan para mahasiswa melakukan perlawanan dengan melempari batu gerombolan tak dikenal itu. Bahkan ada 2 orang mahasiswa yang terkena busur. Sungguh biadab cara-cara kekerasan yang dilakukan orang tak dikenal ini terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ini. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan suatu keprihatinan atas penderitaan masyarakat. Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Aparat keamanan mesti mengusut tuntas kekerasan terhadap mahasiswa UNM yang berdemonstrasi di depan kampusnya. Cara-cara kekerasan untuk membungkam aspirasi gerakan mahasiswa dan masyarakat haruslah dilawan. Apalagi yang mahasiswa protes adalah kebijakan pemerintah yang sangat tidak menguntungkan dan menyengsarakan masyarakat. Semoga Tuhan melindungi perjuangan para mahasiswa menolak kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah memicu reaksi protes dari berbagai kalangan yang disuarakan baik di medsos, YouTube, dan platform lainnya. Dan tentunya unjuk rasa pun tidak akan terhindarkan. Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, hingga Gerakan Pemuda Islam berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk memprotes kenaikan harga BBM pada Senin 5 September 2022. Mereka awalnya hendak menggelar demo di depan Istana Merdeka, namun tertahan di depan Gedung Sabta Pesona. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa menyebut kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat. Menurut orator, ekonomi masyarakat saat ini masih terpukul karena pandemi COVID-19. Selain itu, harga minyak goreng serta sembako yang mahal juga membuat masyarakat semakin kesulitan. Dan HMI mengancam akan menggelar demo 3 hari berturut-turut jika Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Direktur Utama Pertamina tidak segera dicopot dari kabinet karena telah memutuskan kenaikan BBM ini. Tentu saja kebijakan menaikkan harga BBM di tengah ekonomi belum pulih, daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi COVID akan menjadi kebijakan yang dirasakan sangat kejam oleh masyarakat. Seperti halnya sudah jatuh tertimpa tangga. Melihat bagaimana proyek-proyek menentukan proyek-proyek mercusuar seperti IKN dan kereta api cepat yang hingga saat ini tidak selesai-selesai terkesan lebih memiliki skala prioritas yang tinggi dibandingkan dengan mempertahankan harga BBM yang dampak buruknya akan dahsyat menimpa masyarakat jika dinaikkan. Proyek-proyek yang menguntungkan para oligarki menjadi prioritas, memperlihatkan siapa yang sesungguhnya memegang kedaulatan di negeri ini. Dari sini bisa dipastikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh akan seperti anjing menggonggong kapilah berlalu.
Buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi Pertalite dan solar. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan kenaikan harga BBM subsidi akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Mirah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi COVID-19, bukti pemerintah tidak peduli dengan masyarakat. Padahal kata dia, sesuai amanat konstitusi UUD 1945, pemerintah harus mensejahterakan rakyat. Dia pun meminta pemerintah harus tetap memberikan subsidi kepada rakyat, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat. Pada 2 September 2022, Mirah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada 9 partai politik yang ada di Dewan Perwakilan rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM. Namun pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Sebelumnya, Serikat Buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada 6 September 2022 di 33 provinsi. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar demo. Adapun aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung DPR. Seperti telah diberitakan sebelumnya, hari ini 6 September, berbagai aliansi buruh akan menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM bersubsidi ini akan memukul ekonomi masyarakat dan buruh yang selama 2 tahun kemarin ketika pandemi terjadi sudah sangat berat. Sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah mensejahterakan masyarakatnya, bukan malah justru menyengsarakan rakyatnya. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yang pasti akan diikuti oleh kenaikan berbagai harga lain, maka itu akan sangat menyengsarakan masyarakat. Hari ini demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung DPR MPR, di mana buruh meminta parlemen memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri SDM, dan para menteri yang terkait kenaikan harga BBM ini. Jika aksi hari ini tidak ditanggapi baik oleh pemerintah maupun DPR, aliansi buruh mengancam akan menggalang aksi yang lebih besar lagi untuk menolak kenaikan BBM ini. Kenaikan BBM ini pastinya telah semakin menambah penderitaan masyarakat. Kenaikan BBM ini pastinya akan disusul dengan kenaikan berbagai komoditas lainnya. Selain itu, dengan kenaikan ini juga dikhawatirkan akan terjadi PHK besar-besaran karena industri akan sangat berat bertahan dengan kenaikan biaya energi akibat kenaikan BBM ini. Efek dari kenaikan BBM ini memang sangat luar biasa menambah penderitaan rakyat, sehingga amat beralasan jika buruh menolak keras kenaikan harga barang ini. Presiden Jokowi pun akhirnya menyerah dengan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Di artikel tersebut mengutip perkataan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Persoalan ini dilatar belakangan adanya perang Rusia dan Ukraina meletus pada akhir Februari 2022 lalu menyebabkan harga minyak dunia melesat jauh. Dari yang tadinya berada di level 30-50 US dollar per barel menjadi 125 US dollar per barel. Maklum saja, Rusia adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Negara dengan anggaran terbatas, mau tidak mau harus menaikkan harga BBM, membiarkan beban lonjakan harga minyak dunia dirasakan masyarakat. Tapi tak semua efek perang berujung negatif. Selain minyak, harga komoditas juga alami kenaikan drastis. Seharusnya pemerintah mampu mempertahankan harga BBM dengan melakukan beberapa alternatif, seperti realokasi anggaran infrastruktur yang bisa ditunda, pemangkasan anggaran yang tidak perlu. Tapi sangat mengherankan, pemerintah lebih mempertahankan proyek-proyek mercusuar yang tidak memberikan benefit yang signifikan bagi APBN.
hanya menguntungkan vendor-vendor saja. Sedangkan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat malah mengambil kebijakan yang justru sama sekali tidak pro rakyat, karena menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan dengan naiknya harga-harga bahan pokok saat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sangat melemah. Ongkos transportasi pengiriman sayuran dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ke berbagai kawasan di ibu kota Jakarta segera naik menyusul kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Salah satu sopir pengantar sayuran, Bayu, mengatakan dirinya beserta rekan-rekannya yang lain masih menghitung besaran kenaikan harga jasa pengiriman sayuran tersebut. Bayu menambahkan apabila dirinya bertahan dengan harga saat ini tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli bensin. Dia mengatakan dampak kenaikan harga BBM seperti Pertalite yang sekarang menjadi Rp10.000 per liter mulai dirasakan. Serupa juga disampaikan sopir pengantar sayur lainnya, Raffles Siababan. Dia mengatakan kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, para sopir masih melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk kenaikan harga tersebut. Catatan ANH, seperti telah diprediksi sebelumnya, imbas dari kenaikan BBM ini adalah naiknya berbagai kebutuhan dan komoditas masyarakat lainnya. Tidak terkecuali harga sayur-sayuran di pasar pun akan naik. Seperti dikatakan Bayu, seorang supir pengantar sayuran dari Pasar Induk Sayur Kramat Jati, Jakarta. Dia tidak mungkin bertahan dengan harga saat ini, tidak sebanding dengan besarnya pengeluarannya untuk beli bensin. Kenaikan harga BBM Pertalite menjadi Rp10.000 ini mulai dirasakan oleh Bayu dan para supir angkut sayur lainnya. Mereka pastinya akan meminta kenaikan ongkos kepada para pedagang sayuran. Dan para pedagang sayuran pun tentunya akan menaikkan harga sayurannya. Dan ujungnya para konsumenlah yang harus membayar lebih mahal dari setiap kenaikan komoditas akibat kenaikan BBM ini. Tindakan pemerintah menaikkan harga BBM telah benar-benar membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Berbagai kenaikan harga akibat kenaikan BBM harus ditanggung masyarakat. Sementara penghasilan masyarakat tidak naik, bahkan diprediksi akan mungkin terjadi adalah potensi PHK besar-besaran. Sehingga kenaikan BBM ini merupakan bom waktu yang siap meledak di tengah berbagai himpitan ekonomi lainnya. Ongkos transportasi pengiriman sayuran dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ke berbagai kawasan di ibu kota Jakarta segera naik menyusul kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Salah satu sopir pengantar sayuran, Bayu, mengatakan dirinya beserta rekan-rekannya yang lain masih menghitung besaran kenaikan harga jasa pengiriman sayuran tersebut. Bayu menambahkan apabila dirinya bertahan dengan harga saat ini tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli bensin. Dia mengatakan dampak kenaikan harga BBM seperti Pertalite yang sekarang menjadi Rp10.000 per liter mulai dirasakan. Serupa juga disampaikan sopir pengantar sayur lainnya, Raffles Siababan. Dia mengatakan kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, para sopir masih melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk kenaikan harga tersebut. Kebijakan menaikkan harga BBM tentunya menjadi kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat, apalagi negara dalam kondisi sulit. Hal ini tentu saja akan membuat pemerintahan saat ini dan parpol-parpol pendukung akan berpotensi ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak dianggap pro rakyat. Yang menjadi persoalan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran. Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat, dan rakyat dianggap beban negara. Dalam hal ini negara sedang bertransaksi dengan rakyat.
energi rakyat dihisap, ini adalah bentuk kekonyolan dalam bernegara. Pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor, pangkas hal-hal yang tidak penting, tapi yang terjadi malah menambah posisi-posisi yang tidak penting yang justru menambah beban negara. Semestinya pemerintah memperbesar kapasitasnya dalam mendatangkan pendapatan negara dengan menguasai dan mengefektifkan komoditas-komoditas yang dipunyai oleh negara ini. Tapi sayangnya komoditas-komoditas yang potensial dan strategis banyak dikuasai para oligarki seperti kelapa sawit dan produk-produk hasil olahannya yang dikuasai oleh oligarki, juga nikel yang hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan, selebihnya dinikmati oleh oligarki. Pemerintah memastikan pemberian tambahan kuota BBM bersubsidi. Hal itu penting mengingat kuota BBM bersubsidi yang makin menipis karena volume konsumsi yang terus melonjak. Pemerintah menjamin ketersediaan kuota Pertalite dan solar. Pemerintah maupun PT Pertamina tetap menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi terjaga di tengah volume konsumsi yang terus naik. Wamenku mengatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi bulan September dan Oktober. Tetapi, secara montutumon, Wamenku berharap di bulan November sudah kembali ke pola normal. Penambahan kuota BBM bersubsidi ini sayangnya berbanding terbalik dengan bantuan subsidi upah. Bantuan yang jadi kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini batal disalurkan pada 16 juta calon penerima. Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, estimasi penerima BSU sebanyak 14.639.675 penerima. Artinya, ada sekitar 1.360.325 kuota yang batal terisi. Dia menjelaskan jumlah 14.639.675 tersebut diperoleh usai dilakukan pemadanan data antara BPJ Ketenagakerjaan dengan data milik aparatur sipil negara dan data penerima Bansos Program Keluarga Harapan, penerima program Kartu Prakerja, hingga bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro pada tahun berjalan. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus disuarakan Konfederasi dan Partai Buruh. Hari ini, mereka bakal menggelar aksi penolakan yang digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengorganisir organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, hingga organisasi perempuan di 34 provinsi. Semuanya sepakat untuk turun ke jalan. Ketersediaan stok BBM itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan, karena jika tidak, maka akan banyak aktivitas di negeri ini yang akan terganggu. BSU yang rencananya disalurkan 16 juta jiwa. Pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa. Sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi. Sehingga BSU ini tidak menyelesaikan dampak akibat kenaikan BBM. Buruh dan mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif adalah hal yang wajar, karena kehidupan masyarakat sedang terhempit. Orang tua para mahasiswa sendiri tentunya adalah buruh, sehingga mereka juga merasakan dampaknya. Jadi, gerakan mereka benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Jika pemerintah bersikukuh, ini bisa jadi tanda kejatuhan rezim saat ini. Berbagai pihak menganggap pemerintah sama sekali tidak pro rakyat. Solusi yang semestinya pemerintah ambil, tapi tidak menjadi pilihan, seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat, dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki. Apalagi statement bahwa kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen, ini menjadi blunder.
Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai BBM sebesar 24,17 triliun rupiah. BLT tersebut diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan bantuan upah subsidi ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Menurutnya, jika harga BBM naik tanpa ada bantalan, pasti kemiskinan meningkat. Dia tidak memungkiri bahwa kenaikan harga BBM akan mengerek inflasi September hingga Oktober 2022 ini. Namun, ia memperkirakan indeks harga konsumen akan kembali normal pada November mendatang. Dengan percaya diri, dia menyampaikan bahwa kemungkinan di November kembali ke pola normal karena biasanya inflasi seperti ini cepat dalam 1-2 bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi. Keyakinan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan alasan bahwa pemerintah menyalurkan bantalan sosial sebesar 24,7 triliun. Dia lupa bahwa kenaikan BBM ini lebih dari 30% yang tentunya memicu kenaikan harga-harga barang yang pasti disesuaikan dengan kenaikan tersebut sehingga menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Adapun bantuan yang hanya sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan, Rp600.000 untuk pegawai dengan gaji di bawah 3,5 juta selama beberapa bulan tidak sebanding dengan presentasi kenaikan tersebut. Harga-harga barang-barang pokok yang sudah naik hampir pasti dipastikan tidak akan turun lagi dalam jangka waktu yang lama. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bantalan sosial sebesar 24,17 triliun akan menjadi hal yang sia-sia karena hanya bertahan untuk 4 bulan saja dengan nilai yang sama sekali tidak sebanding dengan kenaikan barang-barang tersebut. Demo tolak kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Makassar berakhir ricuh di depan kampusnya. Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Senin malam, 5 September 2022. Mahasiswa dipaksa bubar setelah datang rombongan orang tak dikenal mengendarai motor dengan tutup kepala dari arah Jalan Andi Jema. Informasi yang dihimpun, 2 masyarakat terkena busur. Kemudian masa aksi melarikan diri, ada yang lari masuk ke dalam kampus UNM dan ada yang ke jalan pendidikan. Masa demonstran penolak kenaikan harga BBM mulai didatangi gerombolan tersebut sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Tengah. Hingga berita ini ditulis pukul 21. 10 waktu Indonesia Tengah, kondisi masih ricuh. Mahasiswa mencoba melakukan perlawanan dengan melempar batu karena diserang mendadak oleh segerombolan orang tak dikenal itu. Sebelumnya mahasiswa berpakaian hitam-hitam ini demonstrasi di depan kampus Universitas Negeri Makassar sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Tengah. Mereka datang memblokade satu arah jalan dengan membakar ban bekas. Mereka melakukan aksinya karena menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah. Demo mahasiswa Universitas Negeri Makassar menolak kenaikan BBM di depan kampus berakhir ricuh. Mahasiswa diserang, segerombolan orang tak dikenal mengendarai motor dan memakai tutup kepala. Dikabarkan para mahasiswa melakukan perlawanan dengan melempari batu gerombolan tak dikenal itu. Bahkan ada 2 orang mahasiswa yang terkena busur. Sungguh biadab cara-cara kekerasan yang dilakukan orang tak dikenal ini terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ini. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan suatu keprihatinan atas penderitaan masyarakat. Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat. Aparat keamanan mesti mengusut tuntas kekerasan terhadap mahasiswa UNM yang berdemonstrasi di depan kampusnya. Cara-cara kekerasan untuk membungkam aspirasi gerakan mahasiswa dan masyarakat haruslah dilawan. Apalagi
Yang mahasiswa protes adalah kebijakan pemerintah yang sangat tidak menguntungkan dan menyengsarakan masyarakat. Semoga Tuhan melindungi perjuangan para mahasiswa menolak kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah memicu reaksi protes dari berbagai kalangan yang disuarakan baik di medsos, YouTube, dan platform lainnya. Dan tentunya unjuk rasa pun tidak akan terhindarkan. Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, hingga Gerakan Pemuda Islam berkumpul di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat untuk memprotes kenaikan harga BBM pada Senin 5 September 2022. Mereka awalnya hendak menggelar demo di depan Istana Merdeka, namun tertahan di depan Gedung Sabta Pesona. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar Jokowi membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Mahasiswa menyebut kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat. Menurut orator, ekonomi masyarakat saat ini masih terpukul karena pandemi COVID-19. Selain itu, harga minyak goreng serta sembako yang mahal juga membuat masyarakat semakin kesulitan. Dan HMI mengancam akan menggelar demo 3 hari berturut-turut jika Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Direktur Utama Pertamina tidak segera dicopot dari kabinet karena telah memutuskan kenaikan BBM ini. Tentu saja kebijakan menaikkan harga BBM di tengah ekonomi belum pulih, daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi COVID akan menjadi kebijakan yang dirasakan sangat kejam oleh masyarakat. Seperti halnya sudah jatuh tertimpa tangga. Melihat bagaimana proyek-proyek menentukan proyek-proyek mercusuar seperti IKN dan kereta api cepat yang hingga saat ini tidak selesai-selesai terkesan lebih memiliki skala prioritas yang tinggi dibandingkan dengan mempertahankan harga BBM yang dampak buruknya akan dahsyat menimpa masyarakat jika dinaikkan. Proyek-proyek yang menguntungkan para oligarki menjadi prioritas, memperlihatkan siapa yang sesungguhnya memegang kedaulatan di negeri ini. Dari sini bisa dipastikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh akan seperti anjing menggonggong kapilah berlalu. Buruh yang tergabung dalam asosiasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi Pertalite dan solar. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan kenaikan harga BBM subsidi akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Mirah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi COVID-19, bukti pemerintah tidak peduli dengan masyarakat. Padahal kata dia, sesuai amanat konstitusi UUD 1945, pemerintah harus mensejahterakan rakyat. Dia pun meminta pemerintah harus tetap memberikan subsidi kepada rakyat, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat. Pada 2 September 2022, Mirah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada 9 partai politik yang ada di Dewan Perwakilan rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM. Namun pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM. Sebelumnya, Serikat Buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada 6 September 2022 di 33 provinsi. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang akan menggelar demo. Adapun aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung DPR. Seperti telah diberitakan sebelumnya, hari ini 6 September, berbagai aliansi buruh akan menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM bersubsidi ini akan memukul ekonomi masyarakat dan buruh yang selama 2 tahun kemarin ketika pandemi terjadi sudah sangat berat. Sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah mensejahterakan masyarakatnya, bukan malah justru menyengsarakan rakyatnya. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,
yang pasti akan diikuti oleh kenaikan berbagai harga lain, maka itu akan sangat menyengsarakan masyarakat. Hari ini demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan gedung DPR MPR, di mana buruh meminta parlemen memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri SDM, dan para menteri yang terkait kenaikan harga BBM ini. Jika aksi hari ini tidak ditanggapi baik oleh pemerintah maupun DPR, aliansi buruh mengancam akan menggalang aksi yang lebih besar lagi untuk menolak kenaikan BBM ini. Kenaikan BBM ini pastinya telah semakin menambah penderitaan masyarakat. Kenaikan BBM ini pastinya akan disusul dengan kenaikan berbagai komoditas lainnya. Selain itu, dengan kenaikan ini juga dikhawatirkan akan terjadi PHK besar-besaran, karena industri akan sangat berat bertahan dengan kenaikan biaya energi akibat kenaikan BBM ini. Efek dari kenaikan BBM ini memang sangat luar biasa, menambah penderitaan rakyat, sehingga amat beralasan jika buruh menolak keras kenaikan harga barang ini. Presiden Jokowi pun akhirnya menyerah dengan menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Di artikel tersebut mengutip perkataan Presiden yang menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Persoalan ini dilatar belakangan adanya perang Rusia dan Ukraina meletus pada akhir Februari 2022 lalu menyebabkan harga minyak dunia melesat jauh. Dari yang tadinya berada di level 30-50 US dollar per barel menjadi 125 US dollar per barel. Maklum saja, Rusia adalah salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Negara dengan anggaran terbatas, mau tidak mau harus menaikkan harga BBM, membiarkan beban lonjakan harga minyak dunia dirasakan masyarakat. Tapi tak semua efek perang berujung negatif. Selain minyak, harga komoditas juga alami kenaikan drastis. Seharusnya pemerintah mampu mempertahankan harga BBM dengan melakukan beberapa alternatif, seperti realokasi anggaran infrastruktur yang bisa ditunda, pemangkasan anggaran yang tidak perlu. Tapi sangat mengherankan, pemerintah lebih mempertahankan proyek-proyek mercusuar yang tidak memberikan benefit yang signifikan bagi APBN, hanya menguntungkan vendor-vendor saja. Sedangkan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat malah mengambil kebijakan yang justru sama sekali tidak pro rakyat, karena menjerumuskan rakyat ke dalam penderitaan dengan naiknya harga-harga bahan pokok saat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sangat melemah. Ongkos transportasi pengiriman sayuran dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ke berbagai kawasan di ibu kota Jakarta segera naik menyusul kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Salah satu sopir pengantar sayuran, Bayu, mengatakan dirinya beserta rekan-rekannya yang lain masih menghitung besaran kenaikan harga jasa pengiriman sayuran tersebut. Bayu menambahkan apabila dirinya bertahan dengan harga saat ini tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli bensin. Dia mengatakan dampak kenaikan harga BBM seperti Pertalite yang sekarang menjadi Rp10.000 per liter mulai dirasakan. Serupa juga disampaikan sopir pengantar sayur lainnya, Raffles Siababan. Dia mengatakan kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, para sopir masih melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk kenaikan harga tersebut. Catatan ANH, seperti telah diprediksi sebelumnya, imbas dari kenaikan BBM ini adalah naiknya berbagai kebutuhan dan komoditas masyarakat lainnya. Tidak terkecuali harga sayur-sayuran di pasar pun akan naik. Seperti dikatakan Bayu, seorang supir pengantar sayuran dari Pasar Induk Sayur Kramat Jati, Jakarta. Dia tidak mungkin bertahan dengan harga saat ini tidak sebanding dengan besarnya pengeluarannya untuk beli bensin.
Kenaikan harga BBM Pertalite menjadi 10.000 ini mulai dirasakan oleh Bayu dan para supir angkut sayur lainnya. Mereka pastinya akan meminta kenaikan ongkos kepada para pedagang sayuran. Dan para pedagang sayuran pun tentunya akan menaikkan harga sayurannya. Dan ujungnya para konsumen lah yang harus membayar lebih mahal dari setiap kenaikan komoditas akibat kenaikan BBM ini. Tindakan pemerintah menaikkan harga BBM telah benar-benar membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Berbagai kenaikan harga akibat kenaikan BBM harus ditanggung masyarakat. Sementara penghasilan masyarakat tidak naik, bahkan diprediksi akan mungkin terjadi adalah potensi PHK besar-besaran. Sehingga kenaikan BBM ini merupakan bom waktu yang siap meledak di tengah berbagai himpitan ekonomi lainnya. Ongkos transportasi pengiriman sayuran dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ke berbagai kawasan di ibu kota Jakarta segera naik menyusul kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Salah satu sopir pengantar sayuran, Bayu, mengatakan dirinya beserta rekan-rekannya yang lain masih menghitung besaran kenaikan harga jasa pengiriman sayuran tersebut. Bayu menambahkan apabila dirinya bertahan dengan harga saat ini tidak sebanding dengan besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk membeli bensin. Dia mengatakan dampak kenaikan harga BBM seperti Pertalite yang sekarang menjadi Rp10.000 per liter mulai dirasakan. Serupa juga disampaikan sopir pengantar sayur lainnya, Raffles Siababan. Dia mengatakan kenaikan harga BBM juga akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok. Saat ini, para sopir masih melakukan koordinasi dengan para pedagang untuk kenaikan harga tersebut. Kebijakan menaikkan harga BBM tentunya menjadi kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat, apalagi negara dalam kondisi sulit. Hal ini tentu saja akan membuat pemerintahan saat ini dan parpol-parpol pendukung akan berpotensi ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak dianggap pro rakyat. Yang menjadi persoalan dalam setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran. Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat, dan rakyat dianggap beban negara. Dalam hal ini negara sedang bertransaksi dengan rakyat. Energi rakyat dihisap, ini adalah bentuk kekonyolan dalam bernegara. Pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor. Pangkas hal-hal yang tidak penting. Tapi yang terjadi malah menambah posisi-posisi yang tidak penting yang justru menambah beban negara. Semestinya pemerintah memperbesar kapasitasnya dalam mendatangkan pendapatan negara dengan menguasai dan mengefektifkan komoditas-komoditas yang dipunyai oleh negara ini. Tapi sayangnya komoditas-komoditas yang potensial dan strategis banyak dikuasai para oligarki, seperti kelapa sawit dan produk-produk hasil olahannya yang dikuasai oleh oligarki, juga nikel yang hanya mendapatkan sebagian kecil keuntungan, selebihnya dinikmati oleh oligarki. Pemerintah memastikan pemberian tambahan kuota BBM bersubsidi. Hal itu penting mengingat kuota BBM bersubsidi yang makin menipis karena volume konsumsi yang terus melonjak. Pemerintah menjamin ketersediaan kuota Pertalite dan solar. Pemerintah maupun PT Pertamina tetap menjamin stok dan distribusi BBM bersubsidi terjaga di tengah volume konsumsi yang terus naik. Wamenku mengatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi bulan September dan Oktober. Tetapi, secara montutumon, Wamenku berharap di bulan November sudah kembali ke pola normal. Penambahan kuota BBM bersubsidi ini sayangnya berbanding terbalik dengan bantuan subsidi upah. Bantuan yang jadi kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini batal disalurkan pada 16 juta calon penerima. Dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, estimasi penerima BSU sebanyak 14.639.675 penerima. Artinya,
ada sekitar 1.360.325 kuota yang batal terisi. Dia menjelaskan, jumlah 14.639.675 tersebut diperoleh usai dilakukan pemadanan data antara BPJ Ketenagakerjaan dengan data milik aparatur sipil negara dan data penerima Bansos Program Keluarga Harapan, penerima program Kartu Prakerja, hingga bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro pada tahun berjalan. Penolakan terhadap kenaikan harga BBM terus disuarakan Konfederasi dan Partai Buruh. Hari ini, mereka bakal menggelar aksi penolakan yang digelar serentak di 34 provinsi di Indonesia. Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pihaknya sudah mengorganisir organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, hingga organisasi perempuan di 34 provinsi. Semuanya sepakat untuk turun ke jalan. Ketersediaan stok BBM itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyediakan, karena jika tidak, maka akan banyak aktivitas di negeri ini yang akan terganggu. BSU yang rencananya disalurkan 16 juta jiwa. Pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa. Sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi. Sehingga BSU ini tidak menyelesaikan dampak akibat kenaikan BBM. Buruh dan mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif adalah hal yang wajar, karena kehidupan masyarakat sedang terhempit. Orang tua para mahasiswa sendiri tentunya adalah buruh, sehingga mereka juga merasakan dampaknya. Jadi, gerakan mereka benar-benar mewakili keresahan masyarakat. Jika pemerintah bersikukuh, ini bisa jadi tanda kejatuhan rezim saat ini. Berbagai pihak menganggap pemerintah sama sekali tidak pro rakyat. Solusi yang semestinya pemerintah ambil, tapi tidak menjadi pilihan, seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat, dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki. Apalagi statement bahwa kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen, ini menjadi blunder. Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nasara meyakini tingkat kemiskinan tidak akan terdampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp24,17 triliun. BLT tersebut diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dan bantuan upah subsidi ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Menurutnya, jika harga BBM naik tanpa ada bantalan, pasti kemiskinan meningkat. Dia tidak memungkiri bahwa kenaikan harga BBM akan mengerek inflasi September hingga Oktober 2022 ini. Namun, ia memperkirakan indeks harga konsumen akan kembali normal pada November mendatang. Dengan percaya diri, dia menyampaikan bahwa kemungkinan di November kembali ke pola normal karena biasanya inflasi seperti ini cepat dalam 1-2 bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi. Keyakinan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan alasan bahwa pemerintah menyalurkan bantalan sosial sebesar 24,7 triliun. Dia lupa bahwa kenaikan BBM ini lebih dari 30% yang tentunya memicu kenaikan harga-harga barang yang pasti disesuaikan dengan kenaikan tersebut, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Adapun bantuan yang hanya sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan, Rp600.000 untuk pegawai dengan gaji di bawah 3,5 juta selama beberapa bulan tidak sebanding dengan presentasi kenaikan tersebut. Harga-harga barang-barang pokok yang sudah naik hampir pasti dipastikan tidak akan turun lagi dalam jangka waktu yang lama.
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bantalan sosial sebesar 24,17 triliun akan menjadi hal yang sia-sia karena hanya bertahan untuk 4 bulan saja dengan nilai yang sama sekali tidak sebanding dengan kenaikan barang-barang tersebut.